wabarakatuh. Saya Leni Indah Mediana, NIM 1910511030. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Di sini saya akan sedikit membahas tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu klasifikasi teoritis. Seseorang yang memahami teori konsep doktrin-doktrin Muhammadiyah secara teori. Jadi jika terdapat seseorang yang memahami teori tersebut tapi bukan berasal dari Muhammadiyah juga dapat dimaksudkan dalam klasifikasi teoritis. Yang kedua yaitu klasifikasi aplikatif. Muhammadiyah praktis atau pejuang aktivis. Jadi jika ada pejuang yang hidup dan mati di dalam Muhammadiyah, namun sebenarnya ia belum memahami isi dari Muhammadiyah secara itu sendiri. Yang ketiga yaitu klasifikasi integratif. Seseorang Muhammadiyah, pejuang aktivis yang memahami konsep dan teori dari Muhammadiyah itu sendiri. Selanjutnya yaitu latar belakang MKCH lahir. Organisasi terbesar di Indonesia ialah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sebenarnya Muhammadiyah lahir terlebih dahulu sebelum Nahdlatul Ulama, dan organisasi Islam tersebut muncul sebelum Indonesia merdeka. Nahdlatul Ulama lahir pada tahun 1926, sedangkan Muhammadiyah lahir pada tahun 1912 dan Indonesia merdeka pada tahun 1945. Sebenarnya, berdirinya latar belakang MKCH ini didasari karena tidak ada organisasi Islam yang sepanjang organisasi tersebut. Muhammadiyah lahir pada tahun 1912. Jadi, ketika Indonesia belum merdeka, organisasi Muhammadiyah sudah berdiri, dan Muhammadiyah sudah merumuskan visi dan idenya pada saat penjajahan. Tentunya organisasi Islam ini mengalami dinamika zaman dan pergolakan pemikiran dan politik. Selanjutnya, bagaimana tujuan dan cita-cita dari Muhammadiyah itu sendiri? Terdapat sebuah poin yang mengatakan bahwa Muhammadiyah ini organisasi Islam yang berlandaskan amar ma'ruf nahi mungkar dan bersumber dari hadis dan Al-Quran. Muhammadiyah ini juga memiliki cita-cita untuk terwujudnya tujuan dari visi dan misi mereka agar menjadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Islam dalam pandangan Muhammadiyah. Sebenarnya Muhammadiyah ini bekerja untuk terlaksananya dalam ajaran 4 bidang. Yang pertama yaitu bidang akidah. Di dalam bidang ini prakteknya sangat tegas, asli, murni, atau kokoh. Yang kedua yaitu bidang ibadah, menjalankan ibadah sebagai sarana dalam memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu bidang akhlak. Seluruh umat Muhammadiyah ini mengatakan bahwa setelah adanya MKCH ada sebuah putusan yaitu PHPIN atau norma-norma dan etika dalam bentuk Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat yaitu bidang muamalah, yaitu memfokuskan diri kepada hal-hal duniawi saja. Muhammadiyah sering menganggap dirinya adalah Islam Wasyatiyah. Islam Wasyatiyah ini muncul baru-baru ini ketika kaum muslim di Indonesia maupun luar negeri bersikap seolah-olah melampaui batas. Lalu terdapat sebuah pertanyaan, apakah di Indonesia ini merupakan Islam yang Wasyatiyah atau modern? Beberapa pakar dan cendekiawan mengemukakan bahwa di Indonesia ini adalah potret dari Islam Wasyatiyah dan modern. Buktinya adalah di Indonesia ini fikihnya tengahan, akidah tengahan, dan tasawufnya tengahan yang membuat orang luar negeri menjadi kagum. Di dalam penjelasan tersebut juga menjelaskan bahwa Islam di Indonesia ini adalah Islam Wasyatiyah. Sekian video dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.